hidup berbineka, sungguh damai dan penuh warna. Terima kasih Indonesia, umat Buddha rukun bahagia, melaksanakan ajaran Dhamma sepenuh jiwa raga, hingga semua makhluk hidup berbahagia, membangun kesejahteraan negeri demi hidup pertiwi. Lemah budi, kami umat Buddha bersatu di sini, menjaga toleransi, bekerja sepenuh hati, dan bersama bangun negeri kita bisa. Berbudi, persatuan umat Buddha Indonesia, membangun harmoni hari ini dan selamanya. Kamilah Permabudi, majulah Permabudi, jayalah Permabudi. Bapak Ibu, kami persilakan dapat duduk kembali. Terima kasih. Baik, prosesi selanjutnya adalah Amisa Puja, persembahan pada Triratna dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia.
Baik, untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Dhammapada dari Sekolah Minggu Buddhis Ratana Joti Mawang. Kami persilakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Lokawaga Syair 173 dan Syair 174. sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas, seperti burung-burung yang dapat melepaskan diri dari jaring. Demikian pula
hanya sedikit orang yang dapat pergi ke alam surga. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Sekolah Minggu Buddhis Ratana Joti Mawang. Baik, untuk selanjutnya kita bersama-sama akan memanjatkan doa untuk bangsa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Badra Cetana dari Sangga Agung Indonesia. Kepada Bante Badra, kami persilahkan. Selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin umat Buddha Sulawesi Selatan dan para tamu undangan, mari dengan penuh keyakinan, dengan pikiran dan hati yang bersih, kita akan bersama-sama memanjatkan doa untuk bangsa dan negara kita tercinta. Mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva, mahasatwa, para dewa, para makhluk suci pelindung dharma. Dalam cahaya kebijaksanaan Guru Buddha dan pancaran welas asih para bodhisattva mahasatwa, kami jajaran Persatuan Umat Buddha Permabudi Sulawesi Selatan dapat menyelenggarakan perayaan Waisak tahun 2021 2565 tahun Buddhis dengan tema Cinta Kasih, Menjaga Kebinekaan, Membangun Keluhuran Bangsa. Pada saat purnama di bulan Waisak, kami memperingati saat kelahiran, saat penerangan sempurna, saat parinibbana Buddha. Beliau terlahir karena cinta, kasih, dan kasih sayang kepada dunia untuk kepentingan kesejahteraan semua makhluk. Semoga kami dapat mengikuti jejak dan teladan Buddha, melestarikan ajarannya dan menjaga kerukunan demi kebahagiaan semua makhluk. Semoga benih-benih kebudayaan dan kesadaran penuh dalam diri kami senantiasa terus tumbuh dan berkembang. Dengan semangat cinta kasih, kami bersatu padu menjaga kebinekaan, mengembangkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan gotong royong membangun keluhuran bangsa.
Semoga seluruh warga bangsa negara kami bersatu padu dengan penuh keyakinan, kesabaran hati, meningkatkan kepedulian sosial, dan bekerja sama dalam menanggulangi wabah COVID-19 saat ini. Semoga kami dapat menjaga disiplin diri, mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan membiasakan diri hidup bersih. Dengan penuh harapan kami mendoakan semoga COVID-19 di dunia dan khususnya di Indonesia dapat segera berlalu, sehingga para umat dapat menjalani kehidupan normal sebagaimana adanya. Semoga para dokter, perawat, tenaga medis, para pejabat, para keamanan, para relawan, dan semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19 memperoleh kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan yang telah meninggal semoga dapat dikondisikan di alam berbahagia. Yang pada saat ini sedang sakit, semoga diberkahi kesembuhan dan kesehatan. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan kuat dalam menghadapi arus perubahan dan era baru. Para penyelenggara bangsa kami senantiasa adil dan jujur, terhindar dari sifat mementingkan diri sendiri, memelihara moral yang luhur, siap mengorbankan kesenangan diri sendiri untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan penuh sujud kami berdoa, semoga kami semua senantiasa dapat menghayati dan menjunjung keagungan Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Anumodana dan terima kasih kami ucapkan kepada Bante Badracetana dari Sangga Agung Indonesia. Bapak Ibu, para tamu undangan, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan hikmah Waisak yang akan disampaikan oleh Biku Damasubo Mahatera dari Sangga Theravada Indonesia. Bisa dengar suara saya? Iya, bisa Bante, silakan. Ya, saya akan ulang, tadi mati itu. Salam sehat. Imun, iman, amin, aman. Salam Zoom. Zumpa lagi. Pasi Soma. Saya tidak mengucapkan salam agama-agama, biar negeri ini tidak menjadi negeri agama. Saya mengucapkan salam kebangsaan, bangsa Indonesia, yaitu merdeka. Terima kasih bahwa saat ini kita melakukan perayaan Trisuci Waisak. Di saat yang sama ini di depan saya juga lagi dengan Zoom dan lainnya. Jadi saya bagi dua, saya menggunakan laptop yang satu dan dengan handphone ini satunya lagi. Tapi ini semua tidak mengurangi rasa hormat. Karena semua berbicara tentang pentingnya membangun bangsa, negara,
manusia berbasis agama-agama. Sekarang agama sedang dicuci. Sampai di mana? Agama-agama dengan pernyataannya membangun bangsa, membangun negara, membangun manusia, membangun kemuliaan. Sekarang ini sedang diuji materinya. Oleh karena saat ini kita sedang berada pada masa yaitu namanya zaman data, bukan zaman pendapat. Boleh berbicara tentang apa saja, tapi sekarang akan ditanya apa buktinya, apa datanya, bagaimana jejak digitalnya, bagaimana jejak historis sejarahnya. Itulah. Nah sekarang kalau kita berbicara masalah cinta kasih, setiap agama juga berbicara tentang cinta kasih. Dan cinta itu artinya cerita indah tanpa akhir. Itulah cinta. Karena itu kalau ceritanya sudah tidak indah dan sudah berakhir, namanya ya juga sudah tidak cinta. Nah sekarang berbicara tentang cinta, pernyataan Sang Buddha yang pertama adalah Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Titik. Apa makhluk hidup? Apa makhluk mati? Apakah manusia? Makhluk hewan? Makhluk halus? Para dewa? Ataupun makhluk-makhluk halus selain dewa? Semoga semua berbahagia. Dan itu dibuktikan tidak hanya cerita yang tanpa rasa. Dunia mencatat. Apa catatan dunia? Yaitu bahwa sejarah tidak menemukan altar yang dimirai darah makhluk hidup atas nama Buddha. Kemudian sejak lahir kehadiran Buddha juga sudah diramalkan oleh seorang ahli nujum top tingkat kerajaan pada zaman itu. Apa ramalannya? Siddhartha ini kalau nanti memilih jalan hidupnya menjadi seorang raja, dia hanya seorang penjaga istana. Tapi kalau dia memilih jalan hidup menjadi pertapa dan menjadi Buddha, dia statusnya adalah seorang penyelamat dunia. Ternyata Siddhartha memilih jalan hidup bertapa dan menjadi Buddha. Pertanyaannya, kok dunia juga belum selamat? Berarti tidak benar ramalan itu. Jawaban Sang Buddha, dunia tidak akan selamat oleh orang-orang yang malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Orang-orang akan selamat bukan dengan pagar kawat berduri, yaitu dengan pagar hati yang membuat seseorang takut dengan dirinya sendiri. Itulah pernyataan Buddha, dan itu sekarang menjadi dicari dan digali pernyataan Buddha oleh dunia. Itu makanya hari libur keagamaan di Indonesia itu ada 5, 3, 1. 5 adalah hari libur keagamaan secara nasional, secara Muslim, 3 secara gerejawi, dan 1 Buddha yaitu Wesak tok. Tapi ternyata Wesak itu menjadi hari libur keagamaan tingkat internasional oleh PBB. Dan itu boleh dises. Tidak banyak hari besar keagamaan yang diangkat oleh PBB menjadi libur internasional. Banyak yang menyatakan setahunnya itu hanya hari besar keagamaan Buddha, yaitu Wesak. Apa alasan PBB? PBB adalah organisasi dunia yang berbicara tentang manusia, bangsa-bangsa, dan kedamaian. Tapi akhir-akhir ini seolah-olah kehabisan bahasa untuk membahas, untuk mengajak, untuk berbicara, untuk menyatakan, untuk mewujudkan sebuah cinta kasih yang damai. Buktinya apa? Hari-hari
Dunia tidak pernah kosong dari berita-berita kekerasan, ketegangan, peperangan. Bahkan ada orang yang sengaja mengusung berita peperangan itu dengan berbagai alasan dan kepentingan. Tapi ternyata 26 abad yang lampau ada seorang yang telah tidak hanya bercerita tanpa rasa, tetapi sudah berbicara data dan fakta. Sehingga diakui atau tidak, data berkata bahwa Siddhartha Gautama yang mencapai Buddha tidak pernah setuju dengan yang namanya pembunuhan dalam bentuk apapun. Karena itulah Siddhartha yang punya pernyataan menempatkan harga hidup di atas harga diri, menempatkan harga diri di atas harga materi. Dan itu dibuktikan sendiri oleh Siddhartha. Yang sejarah mencatat tidak ada altar yang dimerai darah makhluk hidup atas nama Buddha. Nah, nampaknya yang terjadi sekarang ini banyak yang menempatkan harga materi di atas harga diri. Lalu menempatkan harga diri di atas harga hidup. Harga hidup tempatnya menjadi paling bawah dan harganya paling murah. Akibatnya banyak dan sering terjadi pembunuhan di mana-mana yang kadang-kadang juga di atas namakan agama. Inilah yang menjadi catatan buat PBB. Kenapa PBB itu kok semangatnya mencari informasi dari Buddha yang sudah dikumandangkan sejak 26 abad yang lampau. Sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, adalah cinta kasih, membangun keluhuran suatu bangsa, dan merajut kebinekaan ini. Sekali lagi saya katakan bahwa kata cinta itu adalah cerita indah tanpa akhir. Bukti Sang Buddha menyatakan, pernyataannya seperti ini. Makhluk apapun yang ada di bumi maupun di angkasa, Sang Buddha berkata, oh para makhluk, apakah makhluk yang berkaki 4, berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki? Apa yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir secara spontan. Semoga semuanya turut mendapatkan kebahagiaan. Sang Buddha mengatakan, oh para makhluk, perlakukanlah, perhatikanlah, berbahagialah. Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih, lindungilah mereka dengan tekun. Sebagaimana mereka melakukan penghormatan, memberikan sesajian, mempersembahkan kepadamu siang maupun malam. Bumi langit ini seperti ayah ibu, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi, jangan menipu, jangan menghina siapa saja, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain cilaka, karena itu semua akan menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta, karena itu semua akan menjadi sebab kehancuran bersama-sama. Pesan lainnya lagi, orang bodoh kalah dengan orang pintar, orang pintar kalah dengan orang licik, orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu buah dari kebajikan, yaitu kebajikan gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Karena itu kalau seseorang melakukan berdana dengan keyakinan, sila dilatih dengan baik,
Samadhi dikembangkan dengan benar. Kemanapun pergi, dilindungi para dewa. Dan negara-negara di mana saja akan utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarahnya sendiri. Rakyatnya tidak mendengar sastra budaya sendiri. Pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Lalu doa-doanya, apa doa Sang Buddha? Semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur, berbuah lebat dan berasa manis. Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga pemerintah raja-raja berlaku lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga makhluk-makhluk yang berkaki dua tidak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk yang berkaki empat tidak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk yang berkaki banyak tidak menyakitiku. Semoga makhluk-makhluk yang tanpa kaki tidak menyakitiku. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, mewarisi perbuatannya sendiri, lahir oleh perbuatannya sendiri, berkerabat oleh perbuatannya sendiri, tergantung pada perbuatannya sendiri. Perbuatan apapun yang mereka lakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi di kemudian. Kemudian semoga yang korban mendapatkan pertolongan. Semoga bencana, aneka bencana yang melanda bangsa dan negara ini, juga bangsa dan negara-negara lain di dunia, segera berakhir selesai. Semoga bibit-bibit kejahatan lebur, benih-benih kemuliaan tumbuh subur. Semoga semua makhluk berbahagia. Akhirnya tidak ada cara lain untuk membangun bangsa dan negara, untuk memberi keutuhan bangsa dan negara. Satu mudahnya adalah pernyataan bentuk konkret cinta kasih, yang harus diawali dengan membangun pagar hati untuk melindungi kehidupan. Saya ucapkan selamat saudara-saudara yang merayakan Trisuci Waisak. Semoga berkah Tiratna selalu bersama kita. Terima kasih. Anu Budana dan terima kasih kepada Biku Dhamma Subo Mahatera dari Sangga Theravada Indonesia. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan lagu Aing Mamiri, persembahan dari Majelis Nichiren Sosu Buddha Dharma Indonesia. Selamat menyaksikan. Aing mamiri ku pasang ditujui tontonana tu saroa takkan lupa batu mihani mamiri angin nyerang dingin-dingin mama lantang sari buku ngurangi
Baik, terima kasih kepada Majelis Nichiren Shosu Buddha Dharma Indonesia. Bapak Ibu, para tamu undangan, kita akan bersama-sama mendengarkan sepatah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Permabudi Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Dr. Insinyur Yongrislau MM, kami persilakan. Sotihotu Namo Buddhaya. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Yang saya muliakan Biku Sangga yang hadir di sini, ada yang mewakili Pak Pangdam, Pak Andi, Pak Brigjen Andi Kaharudin, juga yang mewakili Pak Wali, ada Pak Kaban Kesbang, juga hadir di tempat ini onsite yaitu Pak Ketua FKUB Sulawesi Selatan Prof. Rahim Yunus. Terima kasih banyak udah hadir. Lalu Pak Dandim, terima kasih banyak Pak Dandim udah hadir. Juga hadir Pak Pembimas di lokasi ini. Juga sahabat-sahabat tokoh-tokoh lintas agama yang sudah hadir dari Hindu, dari Matakin. Juga saya lihat yang hadir di online Zoom ada Pak Kakanwil, Kementerian Agama, terima kasih sudah hadir Pak. Juga ada dari Keuskupan, Bapak Uskup juga ada hadir, dan beberapa teman-teman yang lain. Dan saya ingin menyapa khusus juga kepada para sahabat sedharma, seluruh perwakilan-perwakilan majelis, wihara yang sudah sempat hadir baik di onsite maupun di online. Terima kasih banyak atas kehadirannya, juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk bisa memberikan sambutan atau ucapan Waisak pada sore hari ini. Hari ini adalah hari terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan Waisak kita. Ada 6 seluruh rangkaian kegiatan Waisak yang kami lakukan bersama-sama dengan TNI, dengan bersama-sama dengan seluruh perwakil majelis-majelis dan wihara. Yang pertama kami adakan pada tanggal 9 Mei, itu acara donor darah di tempatnya Biku Sangga di Arama Mahabuddha. Kegiatan itu adalah kegiatan Permabudi tapi dikoordinir oleh Majelis Budayana Indonesia. Lalu setelah itu tanggal 22 hari Sabtu kita adakan dialog kerukunan, itu dilakukan oleh teman-teman kami dari Majelis Nichiren Shosu Buddha Dharma Indonesia. Lalu tanggal 23 bersama-sama dengan Pak Dandim, anggotanya, kita melakukan dengan Pak Wali Kota, kita melakukan aksi Permabudi Cinta Alam. Kita canangkan waktu itu penanaman pohon bakau, ada 2.000 bibit dengan 1.000 pohon ketapang kencana. Kita berusaha untuk menyelamatkan hutan bakau terakhir Kota Makassar. Lalu setelah itu juga dilakukan beberapa kegiatan baksos oleh Permabudi Kota Makassar. Itu pembagian bingkisan pada tanggal 11 Mei dan juga besok besok juga dilakukan untuk memberi kepedulian kepada masyarakat. Dan hari ini adalah kegiatan bersama yang dikeroyok bersama oleh seluruh majelis. Anggota dari Permabudi di Indonesia Permabudi itu berdiri tahun 2018, bulan Maret. Lalu pada bulan November Permabudi itu terbentuk di Sulawesi Selatan yang didirikan oleh 5 organisasi besar. Organisasi itu inilah bendera-benderanya atau patakanya. Mulai dari ini Majelis Agama Buddha Theravada, lalu ada Majelis Budayana Indonesia, lalu ada Majelis Pandita Buddha Maitreya, Majelis Nichiren Shosu Buddha Dharma Indonesia,
Dan ini yang paling top, tidak pernah kita bisa lupakan, sahabat kita itu dari Yayasan Buddha Suci. Itu merupakan salah satu yang tergabung dalam Permabudi dan menjadi pendiri dari Permabudi. Ini ada ibunya 2 orang. Terima kasih banyak Suci udah hadir. Nah, kegiatan ini sebenarnya inilah yang pemrakarsa dan pelaksananya. Setiap majelis ini punya binaan wihara. Total wihara di Makassar, di Sulawesi Selatan ada 42. Ada 8 di luar daerah, ada 34 yang ada di Makassar. Yang bergabung di dalam di Permabudi itu ada hanya 3 yang tidak bergabung. Hanya 3 yang di luar Permabudi. Selebihnya semua ada di dalam Permabudi. Nah, kami sangat berharap sekali bahwa Permabudi ini bisa menjadi tempat untuk bersatunya umat Buddha. Lalu setelah bersatu kita bisa bersama-sama untuk menyalurkan semua potensi-potensi yang ada untuk kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa dan negara. Juga dengan melihat potensi dari Permabudi yang 39 wihara dengan 5 majelis yayasan ini, kita juga berharap bahwa Permabudi ini menjadi satu wadah yang sangat representatif untuk mewakili umat Buddha dalam berkomunikasi baik dengan pemerintah maupun dengan umat beragama lain atau majelis agama lain. Tema Waisak tahun ini, cinta kasih, menjaga kebinekaan dan membangun keluhuran bangsa. Tema ini kami angkat karena kami lihat tantangan bangsa kita saat ini adalah bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kebinekaan. Dan cinta kasihlah satu-satunya nilai yang sangat penting sekali dalam menjaga kebinekaan. Tanpa cinta kasih maka kebinekaan itu bisa menjadi masalah, bisa menjadi benci, bisa menjadi konflik. Tetapi dengan cinta kasih, kebinekaan itu bisa berbuah kebijaksanaan. Cinta kasih itu bisa berbuah kebahagiaan. Dan juga salah satu pendiri dari keluhuran bangsa itu juga adalah nilai cinta kasih. Itulah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa semakin lebih dekat dalam bersilaturahmi, bisa lebih kompak dalam Permabudi, dan juga hubungan kita Permabudi dengan majelis-majelis agama lain bisa semakin erat. Karena mitra kerja kita saat ini itu para majelis-majelis agama lain, khususnya dalam membangun kebersamaan dan persatuan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengatasi pandemi COVID yang saat ini masih menghantui kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dan menghadapi satu zaman yang lebih baik ke depan setelah selesainya pandemi. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia, seluruh panitia yang sudah berusaha mempersiapkan acara ini jauh-jauh hari. Dan ada satu nanti ditampilkan sebuah video. Video ini sangat bagus sekali, video dari 6 pemuda-pemuda yang bernyanyi bersama di dalam kebersamaan, di dalam persatuan, menyanyikan lagu Waisak. Lagu ini akan menjadi lagu yang sangat sangat disukai oleh masyarakat kita nanti ke depan. Dan ini menunjukkan bahwa kita semua punya usaha untuk membangun kebersamaan. Sekian, terima kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Yongris Lau MM selaku Ketua Permabudi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Waisak dari PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman, kami persilahkan.
Bismillah, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah yang telah diberikannya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti perayaan Waisak tahun 2565 Buddhist Era atau 2021 Masehi yang dilaksanakan secara online. Saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu menyampaikan dalam perayaan Trisuci Waisak 2565 Buddhist Era dan juga 2021 Masehi kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga melalui momentum ini kita semua dapat lebih meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam beragama. Selanjutnya saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan tentu ucapan yang terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh umat Buddha yang ada di Indonesia maupun yang ada di Sulawesi Selatan terkhusus, yang senantiasa selalu berpartisipasi dalam menjaga persatuan melalui pelibatan diri dalam setiap aksi kegiatan sosial dan wujud kemanusiaan, bukan hanya memberikan bantuan tapi juga turun langsung dalam membantu masyarakat bersama teman-teman sekalian dalam toleransi dan bingkai kerukunan beragama di Sulawesi Selatan. Berhubungan dengan masa pandemi, tentu kita melaksanakannya dengan disiplin dan protokol kesehatan. Hadirin yang berbahagia, wabah pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kesehatan dan kebersihan serta pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat. Timbulnya empati dan solidaritas di tengah masyarakat pada saat pandemi ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan, bukan hanya di masa krisis ini, tapi juga pada masa-masa akan datang ketika kita sudah keluar dari krisis pandemi ini. Berbagai aksi-aksi solidaritas untuk saling berbagi dan saling membahu-membahu untuk keluar dari pandemi ini merupakan penegas sifat dan kebesaran bangsa kita, yakni bangsa yang selalu senang untuk bergotong royong, bangsa yang menjadi pejuang, yang selalu menemukan kekuatan dan solusi di tengah berbagai krisis ini. Oleh karena itu, dalam lingkungan masyarakat kita yang plural ini, pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan agama yang mutlak diperlukan dalam rangka memelihara, melestarikan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Sejalan dengan hal itu, saya mengapresiasi tema yang diangkat pada kegiatan ini, yaitu cinta kasih, menjaga kebinekaan, membangun keluhuran bangsa. Marilah kita menjadikan momentum ini sebagai suatu landasan yang dapat menjadi tumbuh kembang dan perekat serta penopang tumbuhnya sikap toleransi antar sesama umat beragama dalam membangun bangsa dan daerah menuju tercapainya kedamaian dan kemaslahatan sebagaimana tujuan dari kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh umat Buddha yang telah mengikuti dan berperan dalam pembangunan serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Semoga kondisi seperti ini dapat kita pertahankan dan bahkan terus kita tingkatkan, khususnya dalam membangun Sulawesi Selatan menuju kemakmuran masyarakat Sulsel yang lebih baik ke depannya. Saya tentu mengajak kepada seluruh umat Buddha sekali lagi untuk ikut berkontribusi dan selalu mendukung program-program pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya yang strategis dan Indonesia pada umumnya. Saya yakin umat Buddha selama ini dan juga yang akan datang akan terus berjuang dan mendedikasikan dirinya bahwa di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung, dan akan bersatu padu untuk membuktikan diri sebagai anak bangsa yang baik untuk mendukung karakter kearifan lokal kita sebagai karakter bangsa yang kuat dalam persatuan dan kesatuan dengan kearifan lokal, sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Kami berharap dengan begini integrasi dalam membangun Sulawesi Selatan yang lebih baik, termasuk membangun Indonesia, dan kita akan membuktikan bahwa kita adalah generasi terbaik yang sama-sama berpegangan tangan membangun Indonesia yang lebih baik dan dimulai dari Sulawesi Selatan yang kita cintai ini. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kita. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST selaku PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Dan untuk selanjutnya kami mempersilakan untuk menyampaikan sambutan Waisak dari Panglima Kodam 14 Hasanuddin yang akan diwakili oleh Kolonel Infanteri Sainul Alam, ahli bidang ideologi. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, sebelum saya membacakan amanat Panglima, sebelumnya Bapak Panglima menyampaikan permohonan maaf karena yang harusnya beliau hadir di sini karena pas bertepatan dengan ada kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, maka saya ditunjuk mewakili untuk membacakan amanat beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus Permabudi Sulsel, yang saya hormati para biku, segenap undangan dan para umat Buddha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini yang berbahagia kita bisa berkumpul dalam suasana yang penuh sukacita dalam rangka memperingati Hari Trisuci Waisak 2565 tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan saya pada kesempatan ini, saya menyampaikan selamat memperingati Hari Trisuci Waisak 2565 tahun Buddhis kepada seluruh pengurus Permabudi Sulsel beserta segenap umat Buddha, dengan harapan semoga berkah Waisak membawa kedamaian dan pemulihan dari pandemi COVID-19. Saya menyambut baik penyelenggaraan peringatan hari keagamaan seperti ini, termasuk peringatan Hari Trisuci Waisak 2565 yang diselenggarakan pada hari ini karena memiliki makna yang sangat penting dan heroik, sebab melalui peringatan Trisuci ini mengingatkan kita terhadap 3 momentum penting, yaitu kelahiran Siddhartha Gautama, pencapaian kebudayaan, dan mengangkatnya Buddha Gautama atau Parinibbana. Oleh karena itu, melalui peringatan Trisuci Waisak ini, saya mengajak kepada segenap umat Buddha untuk kembali mengingat apa yang telah diajarkan oleh Budi Gautama yang penuh cinta kasih, dengan selalu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Hal ini sesuai dengan tema peringatan Trisuci Waisak kali ini, yaitu cinta kasih menjaga kebinekaan, membangun keluhuran bangsa. Bertitik tolak dari tema tersebut, saya berharap seluruh umat Buddha selalu ikut berpartisipasi dan berperan membantu menyukseskan program-program pemerintah dalam mempererat persatuan dan kesatuan di dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika, demi kemajuan dan keluhuran bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan serius di beberapa negara, maka saya menghimbau seluruh masyarakat termasuk para umat Buddha untuk selalu saling peduli, bahu-membahu, bergotong royong, dan selalu menaati protokol kesehatan dalam setiap kegiatan demi keselamatan bersama. Saya yakin umat Buddha dengan praktik Dhamma dapat melihat secara objektif kondisi kebinekaan yang ada di negara kita saat ini, di mana masyarakat kita terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan, namun selalu bersatu padu untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta beragama dengan senantiasa mengutamakan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang didasari cinta kasih, saling berbagi, serta saling menghargai dalam segala bentuk perbedaan. Akhirnya kepada segenap umat Buddha, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2565. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita semua dalam mengabdikan diri kepada negara dan bangsa yang kita cintai bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dan terima kasih. Nama budaya Panglima Kodam 14 Hasanuddin
Muhammad Syafii Kasno Esa, Mayor Jenderal TNI. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kolonel Infantri Zainul Alam mewakili Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan Waisak dari Kapolda Sulawesi Selatan yakni Bapak Irjen Pol Dr. Andes Merdisyam, MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Salam sejahtera, namo buddhaya. Yang saya hormati Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Insinyur Yongris MM, para pemuka agama Buddha, dan seluruh umat Buddha Sulawesi Selatan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh kedamaian ini kita dapat memperingati Hari Raya Waisak 2565 tahun 2021. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran saya secara langsung di tempat acara untuk memberikan sambutan, melainkan melalui video virtual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan salam hormat kepada seluruh umat Buddha di seluruh tanah air Indonesia dan mengucapkan selamat merayakan Hari Suci Waisak, hari yang disucikan dan dimuliakan oleh seluruh umat Buddha di dunia. Semoga perayaan Hari Suci Waisak tahun ini dapat membawa ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian. Hadirin sekalian yang saya hormati, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tidak lupa saya juga menyampaikan harapan terhadap peran dari para tokoh agama Buddha untuk senantiasa ikut menghimbau masyarakat melalui doktrin-doktrin agama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mari kita bersama berdoa agar segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini dan bangkit kembali menuju kejayaan bangsa. Akhirnya, sekali lagi saya mengajak umat Buddha untuk menjadikan peringatan Hari Suci Waisak sebagai momentum dalam menjaga dan membangun nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah pesan, harapan, dan ajakan saya untuk kita laksanakan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kecerahan hati dan kedamaian kepada kita semuanya dalam membangun hari esok yang lebih baik. Salam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irjen Pol Dr. Andes Merdisyam MSI selaku Kapolda Sulawesi Selatan. Bapak Ibu para tamu undangan, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan vokal grup Alami Senantiasa Bersyukur dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Semua insan hadir di dunia dalam tasbih Sang Kuasa. Semua bawa kisah hidup tersendiri. Bagai kertas yang putih, mari kita ukir kisah yang penuh makna. Bagai sebatang lilin, leburkan diri untuk terangi dunia muda. Sepanjang masa Bagai
bagai bunga sakura di tengah hujan salju. Semakin ditebar, semakin harum mewangi. Semua kesulitan tumbuhkan kita, Suka dan duka, puji hina, tuntunan kasih dari Tuhan, untuk jadikan kita insan sejati. segala yang terjadi ada dalam kuasa-Nya. Rasakanlah selalu kasih lembutnya, Penuh syukur selalu. Semua insan hadir di dunia dalam kasih Sang Kuasa. Semua bawa kisah hidup tersendiri. Oh, oh, oh. Bagai kertas yang putih, mari kita ukir kisah yang penuh makna. Bagai sebatang lilin, leburkan diri untuk terangi dunia mulia. sepanjang masa, bagai bunga sakura di tengah hujan salju. Semakin diterbang, semakin harum mewangi. Semua kesulitan tumbuhkan kita, suka dan duka, puji hina, tuntunan kasih dari Tuhan, untuk jadikan kita insan sejati. Segala yang terjadi ada dalam kuasa-Nya. Rasakanlah selalu kasih lembutnya, penuh syukur selalu. Rasakanlah selalu Kasih lembutnya, bersyukur selalu. Terima kasih kepada Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan Waisak dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Khaironi MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, nama budaya, salam kebijakan, kebajikan, dan Om Swastiastu. Kepada yang terhormat PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat pada Pangdam Hasanuddin, yang terhormat Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat Bapak Ketua Permabudi dan jajarannya, yang terhormat
kepada Ketua FKUB beserta jajarannya, yang terhormat pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, dan yang berbahagia kepada para umat Buddha yang pada sore hari ini merayakan Trisuci Waisak. Mudah-mudahan kita semua bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Para pimpinan dan tamu undangan yang berbahagia, pertama saya minta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung, dan baru saja saya sampai di rumah setelah melaksanakan perjalanan dinas luar atau tugas luar, sehingga tidak memungkinkan lagi waktunya untuk menuju ke wihara. Kemudian yang kedua, pada saat yang sama juga kami sedang mempersiapkan launching program yang akan dicanangkan oleh Menteri Agama, dan Sulawesi Selatan salah satu bagian dari pilot project revitalisasi kantor urusan agama. Oleh karena itu, walaupun via Zoom, saya yakin suasana batin saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia, saya kira berkaitan dengan Trisuci Waisak ini ada pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk mentauladani bersama-sama bahwa umat Buddha sudah menunjukkan trilogi kerukunan umat beragama yang baik kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama, dan kerukunan antar umat agama dengan pemerintah. Saya kira ini juga berkat dari realisasi ajaran agama Buddha yang mengacu pada kitab Tripitaka yang berisi kumpulan ajaran Sang Buddha yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama misalnya Vinaya Pitaka yang berisi aturan untuk sangha monastik. Kemudian yang kedua Sutra Pitaka yang berisi kumpulan ceramah Buddha dan beserta murid-muridnya. Dan yang ketiga Abhidharma Pitaka yang berisi interpretasi dan analisis dari konsep-konsep utama agama Buddha. Saya kira implementasi dari itu semua yang saya sebutkan tadi mencerminkan pada perilaku, sikap, tindakan, dan pola pikir umat Buddha yang sekarang ini kita rasakan bersama-sama. Oleh karena itu kami atas nama Kementerian Agama, baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi, kemudian kami atas nama pribadi serta keluarga mengucapkan selamat berbahagia, selamat merayakan dan memperingati Hari Trisuci Waisak yang ke-2565 tahun Buddhis. Mudah-mudahan kita semua dapat mencapai kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan ketentraman hidup di muka bumi ini. Dan kepada umat beragama lain kami ucapkan juga selamat mengikuti perayaan Waisak ini bagi yang mengikutinya, dan bagi yang tidak mengikutinya kami mohon kiranya tetap menjaga ketentraman, kenyamanan, dan ketenangan di lingkungan masing-masing, dan jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Perma Budi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik dengan memperhatikan protokol kesehatan. Semoga kita semua bahagia di dunia maupun di akhirat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wasa'adah, minallahil musta'an wa alaihi dzikran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Kaironi MSI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat untuk menyampaikan ucapan Waisak dari Wali Kota Makassar. Dalam hal ini akan diwakili
oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Namsum MM selaku PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolda. Yang saya hormati Bapak Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Rahim Yunus. Yang saya hormati Pak Dandim 1408BS Makassar. Yang saya hormati Ketua Permabudi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Yongris. Yang saya hormati Ketua Permabudi Kota Makassar. Yang saya hormati para biku yang hadir. Yang saya hormati para pejabat yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Dan yang berbahagia Bapak Ibu umat Buddha yang hadir pada kegiatan perayaan Hari Waisak pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar yang sedianya akan hadir langsung pada acara ini, tapi karena kebetulan ada kegiatan yang tiba-tiba bersamaan yang saat ini sementara masih melaksanakan kegiatan ceramah umum di depan Diklat PIM 2 Nasional di LAN RI, sehingga diminta kepada Kesbangpol untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan dengan ketidakhadiran Bapak Wali Kota secara langsung tidak mengurangi makna daripada peran serta pemerintah kota dalam rangka turut serta dalam rangka aktivitas segala keagamaan yang ada di Kota Makassar. Dan Bapak Wali Kota menyampaikan salam hangat, salam hormat kepada para peserta, para hadirin yang berbahagia pada kegiatan hari ini. Kalau kita melihat momentum perayaan Hari Waisak pada tahun ini, tahun 2565 yang bertepatan dengan 2021 Masehi, ada hal yang sungguh luar biasa yang kita harus selalu menjadi perhatian kita di era sekarang, karena sudah 1 tahun lebih itu kita dalam kondisi yang sulit, di kondisi pandemi COVID-19. Tapi pemerintah Kota Makassar tetap mengharapkan bagaimana suasana kehidupan aktivitas kota tetap berjalan dengan sangat dinamis, sangat baik, dengan tetap prokes menjadi hal yang perlu perhatian bagi kita semua. Bapak Wali Kota Makassar terkait dengan kondisi COVID-19 itu meluncurkan ada Makassar Recover. Dan kita berharap bagi seluruh umat muda yang ada di Makassar yang selama ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam membangun aktivitas keberadaan segala dimensi pembangunan dan khususnya dalam menopang kerukunan umat beragama, itu dapat berperan aktif sehingga apa yang kita harapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini dapat cepat hilang di Makassar. Pemerintah Kota Makassar melalui Bapak Wali Kota tadi malam itu diluncurkan lagi COVID Hunter yang tentu tujuannya adalah bagaimana supaya seluruh masyarakat kota benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi pandemik yang selalu menjadi hal yang luar biasa dalam menghadang segala tantangan aktivitas kita, sehingga untuk itu semua tetap kita terus menjaga bagaimana supaya suasana kehidupan aktivitas khususnya dalam memperingati hari-hari besar agama
dan juga hari besar umat Buddha pada momentum kali ini, tetap kita menjaga protokol kesehatan dan terus memberikan pembangunan terbaik bagi kota Makassar. Bapak Ibu sekalian, peringatan Hari Raya Waisak pada tahun ini kita sangat berharap bahwa menjadi hal yang menjadi penggerak bagi umat Buddha di Makassar untuk terus meningkatkan peran sertanya dalam menjaga kota Makassar. Kota Makassar kita jadikan sebagai rumah kita. Karena kalau kita anggap atau kita jadikan Makassar sebagai rumah kita, maka tentu apapun itu tetap harus dijaga segala dinamikanya supaya Makassar terus terjaga, dan bagian apa yang kita upayakan untuk terus menggerakkan pembangunan Makassar lebih baik di masa yang akan datang. Dan terakhir, kami mewakili Bapak Wali Kota Makassar menyampaikan pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Waisak untuk semua umat Buddha yang ada di Kota Makassar di tahun 2500 yang ke-2565 bertepatan dengan 2021 Masehi. Terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Namsum MM, mewakili Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan Waisak dari Dandim 1408 Makassar yang terhormat Bapak Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra Esos MSI. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pangdam, dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Infanteri Sanun Alam, yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang kami hormati pula Ketua Forum Komunikasi Kerukunan Beragama, yang kami hormati Ketua Permabudi Sulawesi Selatan, Pak Yongris, yang kami hormati pula Bapak Wali Kota atau yang mewakili Pak Namsum, yang kami muliakan para biku dan para muka agama yang lainnya, hadirin dan tamu undangan, serta saudara-saudaraku umat Buddha yang berbahagia. Pertama-tama mungkin kami mengajak untuk mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya sampai dengan saat ini kita diberikan kesempatan bertemu, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam perayaan Waisak di Kota Makassar. Pada kesempatan yang bahagia ini kami ingin menyampaikan salam hormat dan ucapan kepada seluruh umat Buddha di seluruh tanah air maupun di Makassar, terutama dari kami warga Kodim 1408 Makassar. Selamat memperingati Hari Trisuci Waisak tahun 2021 atau 2565 tahun Buddhis. Hari yang disucikan dan dimuliakan oleh seluruh umat Buddha di dunia. Semoga perayaan Hari Suci Waisak tahun ini dapat membawa ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, tidak saja bagi umat Buddha tetapi juga bagi seluruh umat manusia semuanya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada umat Buddha yang tetap menerapkan protokol kesehatan, menghindari kerumunan dalam beribadah dan mengurangi mobilitas selama libur hari raya dalam peringatan Trisuci Waisak. Kepatuhan menerapkan protokol kesehatan merupakan praktek keagamaan yang mulia, menghormati dan menghargai sama umat manusia, bersama-sama berupaya memperoleh berkah kesehatan. Segenap umat Buddha yang berbahagia, peringatan Hari Trisuci Waisak kita jadikan semangat untuk memperkokoh komitmen menghormati makna hakiki untuk meraih keharmonisan mengajarkan Dharma sebagai pedoman untuk menunaikan tugas dan kewajiban. Butir-butir keluhuran ajaran Dharma tersebut juga sangat relevan dengan situasi pandemi saat ini,
mengingatkan kita untuk terus melangkah di jalan kebaikan, mengendalikan diri dari perilaku buruk, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama, serta membantu dengan tulus dan ikhlas. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami mengajak kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat saya umat Buddha, bahwa membangun nilai-nilai luhur bangsa dan bersama semua anak bangsa, dan selalu tetap menjaga sesanti yang ditulis dalam kitab Sutasoma pastinya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangerwa. Demikian mungkin pesan, harapan, dan ajakan kami pada kesempatan yang bahagia ini, dan kita laksanakan bersama. Terakhir, salam hormat dan ucapan selamat melaksanakan ibadah Waisak dari kami mewakili warga Kodim 1408 Makassar. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra SOS MSI selaku Dandim 1408 Makassar. Bapak Ibu para tamu undangan, kita akan bersama-sama menyaksikan satu tayangan video Senam Sukacita Sinar Fajar dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Selamat menyaksikan. Tepi pantai, debur ombak sambut hadirku. Kan ku sampaikan selamat pagi untuk mentari. Ku jejakkan kaki di atas pasir, sejuknya pagi. Bahagianya hatiku menyambut fajar menyingsing ceria. Fajar nan lembut fajar yang ceria, sungguh ku terpesona. Semilir angin, debur ombak berpacu, nikmati indahnya gemilau fajar. Fajar menyingsing, kasih bunda, bawaku lalui gelap malam jelang terang. Sejuk kabut pagi manjakan bumi, semua insan lelap dalam mimpi. Melangkah ke tepi pantai, debur ombak sambut hadirku. Kan ku sampaikan selamat pagi untuk mentari. Ku jejakkan kaki di atas pasir, sejuknya pagi. Bahagianya hatiku menyambut fajar menyingsing ceria. Fajar nan lembut ceria, sungguh ku terpesona. Semilir angin, debur ombak berpacu, nikmati indahnya
Terima kasih kepada Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan ucapan Waisak oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Rahim Yunus MA. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Namo Buddhaya, salam kerukunan. Kami hormati Bapak Pandam serta Bapak yang mewakili beliau, Bapak Wali Kota dan pejabat yang mewakili beliau, Bapak Komandan Kodim, pejabat yang mewakili beliau. Kami muliakan para biku yang hadir baik yang offline maupun yang online. Kami hormati saudara-saudara kami, teman-teman kami, para majelis-majelis agama, khususnya Ketua Majelis Mata Pak Permabudi, Bapak saudara kita, Bapak Dr. Yongris, Insinyur Yongris, hadir dari Matakin, hadir dari Hindu, dan yang berbahagia tentu saja seluruh saudara-saudara kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, para umat Buddha yang berbahagia pada sore hari ini. Saya atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama, mewakili kawan-kawan dari majelis-majelis agama yang bergabung di Forum Kerukunan Umat Beragama dalam kesempatan ini menyampaikan selamat Hari Raya Tri Suci Waisak tahun 2565 bertepatan tahun 2021 Masehi. Tentu saja kita mengharapkan dan kita berdoa semuanya semoga Hari Tri Suci Waisak yang sungguh sangat memiliki nilai, memiliki hikmah, memiliki pelajaran yang sungguh sangat besar untuk manusia dan kemanusiaan, khususnya kita bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita mengharapkan agar supaya kita bisa mengambil hikmah sebesar-besarnya dalam Hari Tri Suci Waisak itu dalam mewujudkan apa yang disampaikan dalam tema kita. Bagaimana membangun, menginternalisasikan cinta kasih dalam diri kita masing-masing tentu saja. Dalam menjaga kebinekaan serta membangun kebangsaan kita ini. Tentu saja ini bisa kita lakukan semuanya. Kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama senantiasa menyampaikan kepada majelis-majelis agama untuk diteruskan, untuk disampaikan kepada tokoh-tokoh agama di masing-masing agama agar supaya senantiasa menciptakan untuk mewujudkan hal ini, mewujudkan cinta kasih dalam menjaga kebinekaan dan membangun wawasan kebangsaan kita. Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga dan membangun senantiasa komitmen kebangsaan kita. Komitmen kebangsaan kita ini tentu saja melalui peran kita sebagai tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh yang dimana kita didengar, dipanuti di lingkungan keagamaan kita masing-masing. Komitmen kebangsaan kita dalam menjaga senantiasa melaksanakan pilar kebangsaan kita, Pancasila Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan kita dan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita senantiasa jaga. Dan yang keduanya adalah bagaimana supaya menjaga dan membangun hubungan toleransi kita. Toleransi sama kita antar umat beragama, intern dalam umat masing-masing agama, dan antar umat kita dengan pemerintah. Toleransi yang harus kita wujudkan dalam bentuk tentu saja saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus nantiasa menyebarkan, menginternalisasikan di dalam diri kita masing-masing cinta kasih.
kasih sayang satu dengan yang lain, dengan senantiasa menghindari, menjaga agar supaya tidak terjadi pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang senantiasa menciptakan ketidakharmonisan, yang bisa menciptakan pandangan-pandangan ketidakharmonisan ini dengan pandangan keagamaan yang bisa saja yang menjadi pandangan keagamaan yang radikal. Tentu saja ini semuanya kita harus jaga dan hindari. Dan yang keempatnya tentu saja kita harus senantiasa menjaga dan saling menghormati budaya sesama anak bangsa kita ini. Meskipun kita bermacam-macam, tapi kita adalah satu bangsa yang kita harus menghormati saling budaya kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal ini, maka pemerintah kita melalui Kementerian Agama telah melaksanakan atau mencanangkan atau memprogramkan program proyek prioritas nasional dalam kerukunan ini dalam bentuk bagaimana setiap kita ini umat beragama supaya memandang atau memiliki pandangan dan sikap keagamaan yang moderat. Oleh karena itu, untuk memiliki pandangan sikap keagamaan yang moderat di masing-masing agama, maka peran kita semuanya itu tokoh agama sangat penting. Para biku, para ulama, para ustaz, para pendeta. Karena mereka-mereka kita ini yang didengar suaranya dan diikuti. Oleh karena itulah, maka melalui kesempatan ini, marilah kita senantiasa mendukung program prioritas nasional pemerintah melalui Kementerian Agama adalah moderasi beragama di setiap agama kita masing-masing. Oleh karena itu, kami dari FKUB tentu saja sangat mengharapkan dengan proyek moderasi beragama ini, peran tokoh agama, majelis agama, terutama FKUB memang sangat-sangat dibutuhkan kerjasamanya dan peran pentingnya, peran besarnya dalam mewujudkan pandangan moderasi beragama ini. Dengan moderasi beragama, insya Allah kita bisa mewujudkan kerukunan, toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Saya rasa barangkali itulah yang bisa sampaikan selaku Forum Kerukunan Beragama, khususnya tentu saja kepada kita semuanya majelis-majelis agama, untuk disampaikan senantiasa kepada tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama kita di lingkungan agama kita masing-masing, tentu saja terutama juga di lingkungan umat Buddha yang pada hari ini melaksanakan hari kebahagiaan, Hari Raya Tri Suci Waisak. Sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga ini dapatkan hikmah dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia, kepada umat manusia, khususnya kita, umat bangsa masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu dapat saya sampaikan. Saya sekian. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rahim Yunus MA selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan. Selanjutnya kami mengundang untuk menyampaikan ucapan Waisak dari Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Imade Sukarta Eskep MKes, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya muliakan para biku, baik yang hadir di sini atau mungkin dihadir di jaringan online. Yang saya hormati Pak Pangdam, itu yang mewakili, Pak Kapolda, itu yang mewakili, Pak Kodim, Komandan Kodim, juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Permabudi, Ketua Matakin, dan seluruh ketua lembaga keagamaan dan ormas keagamaan yang sempat hadir di ruangan ini, juga mungkin yang hadir di jaringan online. Dan teristimewa kepada saudara-saudara saya, umat Buddha yang berbahagia,
yang hari ini hadir bersama di ruangan ini untuk merayakan rangkaian Hari Raya Trisuci Waisak. Terimalah salam dari kami, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Permohonan maaf dari Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Sulawesi Selatan karena beliau tidak berkesempatan hadir karena ada tugas di luar kota. Sebetulnya sih tidak hanya Pak Ketua yang mau hadir. Kalau ada perayaan Waisak ataupun acara-acara Buddhis, seluruh umat Hindu mau hadir di sini. Tadi pun ada yang ikut, ayo saya ikut juga. Jangan, karena undangannya terbatas karena protokol kesehatan. Begitu cintanya umat Hindu kepada umat Buddha. Oleh sebab itu maka Ketua kami berpesan menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Semoga semua makhluk berbahagia dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan kita sehat semua dan tahun depan kita masih bisa hadir di sini untuk merayakan Trisuci Waisak kembali, sehingga kita semua bisa panjang umur dan bisa bertemu kembali. Lebih kurangnya sambutan saya ini kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Imade Soekarta Eskep MK selaku Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali ucapan Waisak dari Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Sulawesi Selatan yang terhormat Bapak JS Ervan Sutono SVT Visio MH. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Selamat sore, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tungtien. Yang terhormat para biku yang sempat hadir baik secara daring maupun luring, Forkopimda Sulawesi Selatan maupun Forkopimda Kota Makassar, Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Kabangkesbang, Ketua FKOB Provinsi Sulawesi Selatan, beserta seluruh ketua majelis-majelis agama baik di dalam agama Buddha maupun teman-teman lintas agama, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Pembimas Kementerian Agama Sulawesi Selatan, dan seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama tentu atas nama Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan selamat memperingati perayaan Hari Trisuci Waisak bagi seluruh umat Buddha di seluruh Indonesia, secara khusus di Sulawesi Selatan. Tema Waisak tahun ini yang mengangkat cinta kasih, menjaga kebinekaan, dan membangun keluhuran bangsa. Apabila kita melihat dan menilik seluruh intisari dari ajaran agama yang ada di dunia ini, tentu berpokok daripada cinta kasih. Sebagaimana juga di dalam ajaran kami, agama Konghucu, di dalam kitab Lun'i dengan jelas mengatakan bahwa bila cipta ditujukan kepada cinta kasih, maka tiada sarang bagi kejahatan. Maka senantiasa mari bersama-sama cinta kasih ini betul-betul menjadi nilai-nilai yang luhur di dalam diri kita. Karena cinta kasih, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya merupakan inti nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Maka memang senantiasa marilah kita terus melatih dan mengembangkan ilmu cinta kasih ini. Karena katanya ilmu cinta kasih ini harus berlatih seperti kungfu. Harus nanti sering-sering dibiasakan baru bisa menjadi keluar dan memang menjadi sesuatu kebiasaan bagi kita. Maka senantiasa mari kita menjaga kebersamaan sesama antar umat beragama. Saya ingat saya sudah hadir di sini sudah beberapa kali ya Pak Yong ya.
Dan memang merupakan tahun ini, dan saya berharap mudah-mudahan tahun depan kita bisa kumpul bersama-sama kembali di dalam satu meja, makan bersama dan sebagainya, betul-betul merasakan rasa kekeluargaan. Dan semoga perjuangan FKUB ke depan kita bersama-sama di Forum Kerukunan Umat Beragama, termasuk cita-cita FKUB ya Pak Prof, untuk menghadirkan ikon-ikon lintas agama di CPI yang sesuai dengan janji pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan kita senantiasa majelis-majelis agama bersama terus untuk mengawal cita-cita itu. Dan terakhir saya mengucapkan salam dari Bapak Ketua, Pak Dr. Ferdi, Ketua Matakin yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini, tetapi rasa cinta umat Konghucu kepada umat Buddha ya, merupakan suatu bukti bahwa kita bersaudara. Di 4 penjuru lautan semua bersaudara. Maka mari bersama-sama kita membangun kejayaan bangsa negara Republik Indonesia. Terima kasih atas ucapan yang diberikan. Selamat sore, Namo Buddhaya. Hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak JS Ervan Sutono SVT Visio MH selaku Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan lagu Sang Guru oleh Kalista Yakuin dari Majelis Budayana Indonesia. Selamat menyaksikan. Hanya ada satu guru yang kupuja, Guru Maha
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kalista Yokwin dari Majelis Budayana Indonesia. Baik Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah mendengarkan ucapan Waisak dari Ketua FKUB, dari PHDI dan juga dari Matakin. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan Waisak dari Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Pendeta Adri Masi STH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bersama dengan sukacita kegembiraan umat Buddha di Indonesia, di Sulawesi Selatan, dalam rangka merayakan Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 pada tahun 2021 ini. Walaupun dalam suasana COVID-19 ini, namun kita dapat berjumpa baik langsung maupun melalui virtual pada saat ini. Kita bersyukur atas semua anugerah Tuhan bagi bangsa kita, kerukunan yang sementara kita nikmati. Semoga di hari yang berbahagia ini kita semua boleh menjalin kerukunan antar umat beragama supaya kita boleh hidup dalam damai sejahtera di Republik yang kita cintai ini. Sekali lagi atas nama umat Kristen di Sulawesi Selatan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Tri Suci Waisak 2565. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Adri Masi STH selaku Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan mendengarkan ucapan Waisak yang terakhir dari Vikjen Keuskupan Agung Makassar, Bapak Pastor Joni Payuk CICM. Kepada Bapak Pastor kami persilahkan. Segenap umat Buddha yang saya kasihi, Namo Buddhaya. Pada hari yang agung ini, saya mengucapkan selamat merayakan Tri Suci Waisak. Semoga teladan Sang Buddha mendorong kita untuk hidup semakin baik, saling menolong, dan menjadi saudara bagi sesama ciptaan. Dengan demikian, kita semakin menyempurnakan kemanusiaan kita. Semoga semua makhluk semakin menjadi sempurna. Baik, terima kasih kepada Bapak Pastor Joni Payuk CICM selaku Vikjen Keuskupan Agung Makassar. Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama mendengarkan ucapan Waisak yang disampaikan tentunya oleh dari agama-agama yang ada di Indonesia, mulai dari umat Muslim diwakili oleh Bapak Prof tentunya, dan juga dari umat Hindu, dari umat Konghucu, umat Kristen dan juga umat Katolik. Tentunya kami dari Permabudi ataupun umat Buddha sekali lagi mengucapkan terima kasih atas ucapan Waisak yang disampaikan oleh teman-teman ataupun rekan-rekan dari semua agama yang ada di Indonesia. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan lagu dan gerak isyarat dari Yayasan Buddha Suci. Selamat menyaksikan.
说流渡波罗蜜。开始误入离奇迹，悲之远行尽相惜。为因在群生无名利，倾尽了无真实意。开始误入离奇迹，悲剧远行尽相惜。人在群生无名利，倾尽了无真实Terima kasih kepada Yayasan Buddha Cesi. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan terakhir lagu Malam Suci Waisak yang dinyanyikan oleh perwakilan 6 agama yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Thank
Bapak Ibu para tamu undangan, satu video yang begitu menyentuh hati kita tentunya, menyentuh rasa kebangsaan kita, menyentuh rasa kenegaraan kita. Lagu Malam Suci Waisak yang dinyanyikan bersama-sama oleh 6 agama yang ada di Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai apresiasi tentunya daripada Permabudi Provinsi Sulawesi Selatan, kita akan memberikan penghargaan kepada para penyanyinya, tentunya juga kepada videografer dan juga video editornya. Untuk itu boleh saya mengundang untuk bergabung bersama-sama di depan kepada Jonathan Yuen yang mewakili dari agama Buddha, atau yang mewakili Jonathan bisa untuk bergabung di depan, kepada Michelle Laurencia yang mewakili agama Katolik, kepada Amelia Hansel Rito yang mewakili agama Konghucu, kepada Melina Simon Sariri yang mewakili agama Kristen, kepada Ketut Suardika yang mewakili agama Hindu, kepada Ainun Jamila yang mewakili agama Islam, kepada Eltwin yang mewakili agama Kristen, kepada Demianus Tangpangangai yang mewakili agama Katolik, kepada Meda selaku video editor, dan kepada Welly selaku videografer. Kepada yang kami sebutkan atau yang mewakili, kami persilakan untuk dapat bergabung di depan, dan tentunya akan diberikan langsung oleh Ketua Permabudi Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Insinyur Yongris Lau MM. Kami persilakan. Inilah Bapak Ibu yang mewakili tentunya dari para penyanyi kita yang sudah tadi kita saksikan bersama-sama di tayangan video. Videonya bagus sekali Olivia ya. Betul sekali Pak Erwin. Benar-benar lagunya itu menyentuh sangat perasaan. Betul sekali. Kita menikmatinya dengan begitu indahnya. Kita juga menyaksikan videonya dengan begitu indahnya. Betul sekali. Inilah yang dinamakan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dan Ketua Permabudi Sulawesi Selatan sementara memberikan penghargaan sebagai tentunya bentuk apresiasi atas waktu dedikasinya yang sudah diberikan, sehingga video lagu Malam Suci Waisak yang begitu luar biasa pada hari ini kita dapat saksikan bersama-sama. Dan tentunya video ini Olivia, kalau saya dapat bocorannya, ini kita baru putar perdana malam ini nih, tapi video ini sudah dinonton hampir di seluruh Indonesia. Saking segitu bagusnya ya kok. Sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk betul, boleh kita tepuk tangan untuk Sulawesi Selatan. Terima kasih. Boleh kita foto bersama? Ya.
Baik, boleh kita mengundang ada dari Medak juga, silakan bergabung. Video editor untuk menerima penghargaan. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama sebelum mengakhiri acara. Kami mengundang dengan hormat Biku Sangga untuk dapat juga bergabung berfoto bersama. Dari Bapak Pembimas Buddha Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Pandit Amanujaya, boleh kami mengundang dengan hormat. Dari para ketua majelis ataupun perwakilan daripada majelis yang tergabung di dalam Permabudi Sulawesi Selatan, boleh kami mengundang dengan hormat untuk dapat bergabung. Dari Yayasan Buddha Suci kami persilakan. Sebagai tambahan informasi mungkin, ternyata ada penonton video tersebut tadi dari Pekanbaru. Jauh-jauh dari Pekanbaru mau memberikan cendera mata untuk yang produsernya dan penyanyinya tadi cendera mata. Sementara dikirim. Sekian informasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, para tamu undangan yang tentunya hadir bersama-sama di tempat Wihara Sasana Dipa ini, ataupun yang sudah hadir melalui Zoom dan juga menyaksikan tayangan kita melalui YouTube Permabudi Sulawesi Selatan. Inilah akhir daripada serangkaian acara kita dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis tahun 2021. Dan tentunya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dan mengikuti acara ini sampai dengan akhir. Namo Buddhaya, Sotihotu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, dan salam kebajikan. Terima kasih. Dan terima kasih.